Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini, di malam yang begitu berkat, di mana kita memperingati Maulid Akbar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah yang kita cintai, yang telah berkorban untuk umatnya supaya Islam tegak sampai di akhir zaman, supaya umatnya selamat bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Moga-moga malam yang mulia ini menjadi saksi kepada kita bersama sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah redha kepada kita dan Rasulullah berikan syafaat kepada kita semuanya. Sampailah kita di acara puncak di malam yang mulia ini, yaitu ceramah Maulid Akbar yang akan disampaikan oleh Imam Besar Front Pembela Islam Pusat kepada yang berbahagia Al-Mukarram Dr. Habib Rizik bin Hussein Syihab LCMA. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para alim ulama, para tuan-tuan guru, para tengku, para haji yang sama kita hormati dan kita muliakan, dan selalu kita doakan semoga segenap ulama kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan juga kepada segenap jajaran umara, aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya, dan kita doakan agar segenap umara kita, agar segenap pemimpin kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah, sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang taat
kepada Allah dan Rasul-Nya, yang cinta kepada negeri dan rakyatnya, serta selalu dalam bimbingan Allah untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Selanjutnya, secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap jajaran panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, dan juga seluruh pihak yang telah ikut membantu kelancaran acara ini. Kita doakan mereka semua agar mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya, secara istimewa, salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sama berharap mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini pada malam hari yang berbahagia ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, ilmu kita ditambah, akhlak kita dimuliakan, penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, rumah tangga kita diharmoniskan, rizki kita dimurahkan, nafkah kita diberkahi, dan kita mendapatkan keturunan yang solehin dan solehat, serta bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, pada kesempatan malam hari ini, saudara, sebagaimana sama kita ketahui, 12 tahun yang lalu di Aceh ini mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 12 tahun yang lalu, saya dan kawan-kawan bersama 1.300 laskar Front Pembela Islam, kami tinggal di Aceh ini selama hampir 4 bulan. Tugas kami setiap hari adalah mencari dan mengevakuasi serta mengurus jenazah-jenazah saudara kami. 4 bulan kami tugas di Aceh ini, tidak kurang dari 100.000 mayat dengan izin Allah yang berhasil kami temukan, kami evakuasi dan kami kuburkan, dan kami makamkan di Lambaro dengan cara-cara yang syar'i. Maka kita doakan semoga mereka semua menjadi syuhada, diterima arwahnya di sisi Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan semoga keluarga yang ditinggalkan tetap diberkahi oleh Allah dan diberikan ganti kebahagiaan yang berlipat dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Haibail kiram, manakala musibah menimpa seorang hamba saudara, maka musibah itu tidak keluar dari 3 makna. Yang pertama, manakala musibah tersebut mengenai orang yang beriman kepada Allah,
menimpa orang yang bertakwa kepada Allah, menimpa orang yang takut kepada Allah, maka musibah tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan mihnah, merupakan imtihan, merupakan ujian bagi yang bersangkutan, saudara. Itulah musibah yang menimpa para anbiya, para rasul, para aulia, para atqiya. Saudara, semakin tinggi ketakwaan seseorang kepada Allah, maka saudara, ujiannya akan lebih besar. Untuk apa hamba-hamba yang bertakwa tersebut diuji oleh Allah? Saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah liraf'i darajatihim indallah, untuk meninggikan derajat mereka di sisi Allah. Jadi manakala terjadi tsunami, kemudian tsunami tersebut menimpa orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa, orang-orang yang baik, para ulama kita, para tuan guru kita, itu ujian untuk mereka, untuk Allah tinggikan derajat mereka di sisinya, sudah. Alhamdulillah. Yang kedua, manakala musibah tersebut menimpa seorang muslim, dia baik, tapi kadang-kadang masih suka maksiat, saudara. Dia sholat, cuman sekali-sekali suka ditinggal, saudara. Secara baik, tapi kadang-kadang dia masih terjebak dalam dosa, saudara. Jenis manusia yang seperti ini, manakala dia mendapatkan musibah dari Allah, maka musibah tersebut adalah inzar, yaitu peringatan. Untuk apa diberikan peringatan oleh Allah? Pertama, saudara, agar yang bersangkutan segera bertobat kembali ke jalan Allah. Dan yang kedua, begitu dia bertobat kembali ke jalan Allah, itu akan menjadi pensuci dirinya dari dosa yang pernah dilakukannya, saudara. Ternyata musibah bisa, itu bisa menghapus dosa. Alhamdulillah. Yang ketiga, manakala musibah tersebut menimpa orang yang tidak ada kebaikan dalam dirinya, sudah selalu maksiat kepada Allah, selalu durhaka kepada Allah, tidak mau taat, hidupnya bergelimang mas, tiada hari tanpa dosa, seperti orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang mufsidin, saudara. Maka manakala musibah mengenai mereka, itu merupakan azab, siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau tahu, manakala musibah menimpa kita, kita mau tahu ini ujian atau peringatan atau azab, maka periksa diri kita masing-masing, saudara. Kalau kita termasuk golongan yang sholihin, masuk golongan atqiya, masuk golongan asfiya, maka itu merupakan ujian tentunya. Tapi kalau kita termasuk golongan muslim yang baik, tapi kadang-kadang masih suka berbuat maksiat, sekali-kali masih suka berbuat munkar, maka saudara ketahuilah, kalau itu merupakan peringatan buat kita agar kita tidak mengulanginya, supaya kita segera bertobat sehingga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati-hati, jika kita termasuk golongan yang ketiga yang tidak ada kebaikan sedikit pun dalam diri kita, selalu maksiat, selalu berbuat dosa, selalu durhaka, ketahuilah bahwa musibah tersebut azab dari Allah menimpa kita, sudah. Masih untung kalau kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, sehingga kita masih punya kesempatan untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri. Tapi bagaimana nasib kita manakala kita bergelimang
maksiat, bergelimang dosa, musibah datang mencabut kita punya nyawa, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya lucu, ada preman, tahu preman? Orang Aceh bilang apa? Gangster. Tahu gangster? Tahu gangster? Tahu preman? Ada preman sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, tiap hari main judi, tiap hari minum minuman keras. Tahu-tahu dapat musibah. Begitu dapat musibah kita tanya, kenapa anda? Apa dijawab? Iya, saya lagi diuji nih sama Allah. Iya. Preman diuji, dari mana datangnya? Sombong betul tuh preman, saudara. Ulama saja, aulia saja, atqiyah saja, saudara, ambiya saja, kalau dapat musibah dari Allah takut, saudara. Takut kalau itu bukan ujian, takut kalau itu peringatan, bahkan takut kalau itu murka Allah, saudara. Berapa banyak anbiya yang menangis, berapa banyak rasul yang menangis tatkala mendapatkan musibah, mereka introspeksi diri, takut kalau itu murka Allah, saudara. Ada preman dosa banyak, dapat musibah, lagi diuji nih sama Allah. Pala lu bomenyan. Kacau tidak? Ayo saya tanya, preman macam itu ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Mana orangnya? Jangan. Kita kalau banyak dosa, kalau dapat musibah harus takut kepada Allah, betul? Segera bertobat kepada Allah, betul? Dengan kita bertobat, Allah bisa maafkan dosa kita. Nikmat tidak? Nikmat tidak? Makanya Nabi mengatakan, saudara, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwab. Setiap anak keturunan Adam itu ada kesalahan, pelaku dosa, pelaku kesalahan, tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya mudah-mudahan, saudara, musibah besar seperti tsunami tidak terjadi lagi di Aceh. Amin ya rabbal alamin. Cukup tsunami terjadi sekali, saudara. Dia menjadi ujian bagi orang yang bertakwa, dia menjadi peringatan bagi mereka yang masih setengah-setengah, saudara, kelakuan kebaikannya. Tapi tentu dia merupakan azab, saudara, bagi mereka yang tidak ada kebaikan dalam dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama, amin, yang dicinta oleh Allah, amin, yang disayang oleh Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu sekedar saya mengenang apa yang terjadi di Aceh ini, saudara. 4 bulan saya tinggal di Aceh, 4 bulan saya tidur di makam pahlawan, malam tidur di kuburan, selimut nggak punya, pakai kantong mayat. Siang kita cari mayat kemana-mana, saudara. Nah, jadi pagi sampai siang kita kumpulkan jenazah-jenazah, kemudian kita bawa ke Lembaro sana, kita kuburkan sebagaimana mestinya. Bukan itu saja, saudara, tapi banyak hal-hal lain yang kami mendapatkan pelajaran dari Aceh ini. Terus terang, Pak, Bu, kenangan tersebut tidak akan pernah bisa saya lupakan, dan kenangan tersebut akan selalu saya bawa seumur hidup saya untuk menjadi cambuk bagi saya dan cambuk bagi umat. Jangan sekali-kali menantang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah ada satu kekuatan pun yang akan mampu untuk menantang kekuatan Allah. Betul? Ayo saya mau tanya di sini, siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha agung? Takbir! 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 Allahu Akbar! Orang Aceh semangat tangkap Ahok. Luar biasa, sudah. Doakan mudah-mudahan kita menang semua.
Saya males nyebut Ahok, saya biasanya nyebutnya kutil babi. Takbir. Makanya saya udah 2 tahun gak tinggal di Jakarta. Saya pindah ke Bogor. Jamaah murid saya nanya, Habib kenapa pindah ke Bogor bukan di Jakarta? Saya jawab, habis bagaimana? Jakarta bau babi. Ntar kalau Jakarta udah gak bau babi lagi, baru saya balik ke Jakarta. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah ibadallah. Berkenaan dengan kondisi di kita punya negeri, yuk malam hari ini sama-sama kita mengkaji. Siap ngaji? Siap ngaji? Takbir. Saudara, saya ingin sampaikan sekali lagi apa yang selalu saya sampaikan di atas setiap mimbar, dan itu juga yang saya sampaikan tatkala saya menjadi khatib Jumat pada aksi 212. Saudara, saya ingatkan kepada segenap umat Islam dimanapun Anda berada, wabil khusus kepada para pemuda dan pemudi kita, subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di hari esok. Sebelum hari esok Anda tiba, sebelum Anda tampil sebagai pemimpin, mumpung Anda masih ada di usia muda, nancapkan di hati Anda, masukkan dalam sanubarimu yang paling dalam, bahwa hukum Allah ada di atas segala hukum. Saudara, tidak ada satupun hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Tidak ada yang lebih adil daripada hukum Allah. Tidak ada yang lebih berkah daripada hukum Allah. Tidak ada yang lebih bagus daripada hukum Allah. Betul? Betul. Itulah sebabnya saudara, di dalam surat Al-Maidah ayat 49 Allah berfirman kepada Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah katakan kepada Nabi melalui surat Al-Maidah ayat 49? Allah nyatakan, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Shadaqallahul azim. Luar biasa itu ayat saudara. Allah katakan kepada Rasulnya, Allah katakan kepada Nabinya, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hukumlah dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah di antara mereka. Hei Nabi, hei Rasul, kau hidup di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah pengikutmu, di tengah-tengah umat manusia. Tegakkanlah hukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Artinya tegakkan hukum Allah, tegakkan hukum Al-Quran. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan sekali-kali kau ikuti hawa nafsu mereka. Nabi, manusia termulia, manusia teragung, manusia terpercaya, manusia yang paling suci saudara, diamanatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan hukum Allah, untuk menegakkan hukum Al-Quran, dan dilarang oleh Allah untuk mengikuti hawa nafsu manusia. Sudah luar biasa. Artinya ini merupakan perintah bagi kita semua. Wajib kita menegakkan hukum Allah, wajib kita menegakkan hukum Al-Quran, wajib kita menegakkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Maka itu saya tanya semua, siap tegakkan hukum Allah? Siap tegakkan hukum Al-Quran? Siap tegakkan hukum Islam? Takbir! Takbir! Berikutnya saudara, pada surat Al-Maidah ayat 50, saudara, Allah sindir. Siapa yang disindir oleh Allah, ditegur keras saudara? Orang-orang yang tidak mau menegakkan hukum Allah, orang-orang yang tidak mau menegakkan hukum Al-Quran, orang-orang yang tidak mau menegakkan hukum Islam. Apa kata Allah kepada mereka? Afa hukmal jahiliyah yabghun? Apa mereka menghendaki hukum jahiliyah? Apa mereka mau menerapkan aturan jahiliyah? Apa mereka ingin menjalankan daripada kehidupan jahiliyah? Kemudian Allah nyatakan, waman ahsanu minallahi hukman. Siapa yang lebih bagus hukumnya daripada hukum Allah? Al-istifham lisajar, bukan disual. Dalam ayat ini
yuqinun, bagi orang yang yakin beriman percaya kepada Allah. Subhanallah. Allah sindir, umat Islam, jangan coba-coba kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Mereka yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah, mereka hanya ingin mengikuti aturan jahiliyah, hukum jahiliyah yang bisa mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala, saudara. Maka itu Allah tutup ayat tersebut, saudara. Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Tidak ada satupun yang hukumnya lebih baik daripada hukum Allah, saudara, bagi mereka yang beriman punya keyakinan kepada Allah. Begitu saya mau tanya di sini semuanya, saudara. Saya mau tanya, apa ada hukum lebih baik daripada hukum Allah? Jawab yang kompak, ada tidak? Yakin? Percaya? Beriman? Apa ada hukum lebih adil daripada hukum Allah? Apa ada hukum lebih berkah dari hukum Allah? Apa ada hukum lebih baik dari hukum Allah? Apa ada hukum lebih manfaat daripada hukum Allah? Kalau begitu, saudara, siap tegakkan hukum Allah, siap tunduk kepada hukum Allah, siap patuh kepada hukum Allah. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, sekarang kita bertanya, di surat Al-Maidah ayat 49 kita diwajibkan menegakkan hukum Allah. Di surat Al-Maidah ayat 50, saudara, kita dikasih peringatan, saudara, jangan coba-coba, saudara, untuk tidak menegakkan hukum Allah. Bahkan Allah memberikan pernyataan, hukumnya lah yang paling baik, hukum Allah lah yang paling bagus, saudara. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kalau kita mau tegakkan hukum Allah, kalau kita mau singkirkan itu hukum jahiliyah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Belum kita tanya, Allah udah jawab di ayat 51, saudara. Belum kita jawab, belum kita tanya, belum kita tanya, saudara, bagaimana caranya ya Allah? Allah jawab lewat surat Al-Maidah ayat 51, saudara. Apa Allah katakan? Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hei orang-orang yang beriman, yang mau menegakkan hukum Allah, yang mau jalankan hukum Al-Quran, yang mau mematuhi Allah dan Rasulnya, la tattakhidul yahud, jangan sekali-kali kalian mengambil orang Yahudi, menjadikan orang Yahudi, memilih orang Yahudi, wan nasara, begitu juga orang-orang Nasrani, aulia, sebagai aulia. Ada yang nanya, Habib, apa sih makna aulia? Katanya aulia itu bukan pemimpin. Katanya aulia itu artinya hanya kawan. Jawab jangan. Jawab jangan. Kata aulia itu bentuk jamak dari kata wali, saudara. Kata wali, saudara, kata wali, waliyun aulia, nabiyun ambiya, taqiyun atqiya, sofiyun asfiya, saudara. Jadi kata aulia itu jamak daripada kata wali. Kata wali itu dalam bahasa Arab, saudara, memiliki ma'anin muta'addidah, memiliki beberapa makna. Yang pertama, saudara, maknanya teman setia. Yang kedua, maknanya orang yang dekat, saudara. Makanya kalau ada orang disebut waliullah, maksudnya orang yang dekat dengan Allah, orang yang disayang Allah, orang yang dikasihi Allah, saudara. Kemudian ada lagi maknanya pengurus atau pengatur. Ada lagi maknanya pelindung atau penolong. Dan puncak dari semua makna adalah pemimpin, saudara. Loh, kenapa pemimpin merupakan puncak dari segala makna? Karena kalau orang jadi pemimpin, berarti dia harus jadi teman setia bagi orang yang dipimpin. Berarti dia harus menjadi orang yang dekat dengan yang dipimpin. Berarti dia harus mengatur yang dipimpin. Berarti dia harus mengurus yang dipimpin. Berarti dia harus menolong yang dipimpin. Berarti dia harus melindungi yang dipimpin. Maka itu kata pemimpin
mencakup semua makna, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Artinya kalau ada yang ngotot ngomong begini, Habib, itu ayat nggak bisa jadi dalil buat pemimpin. Itu ayat cuma buat teman setia. Jawabnya gampang, saudara. Kalau teman setia aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Betul? Betul? Teman setia aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin, saudara. Pemimpin tuh lebih tinggi dari teman setia. Saudara, setiap teman setia belum tentu dia jadi pemimpin. Setiap pemimpin wajib teman setia rakyat, ya saudara. Nggak boleh pemimpin menjadi khianat kepada rakyat. Betul? Betul? Maka itu saya mau tanya, kalau teman setia aja nggak boleh, lalu jadi pemimpin boleh tidak? Boleh tidak? Ada lagi yang bilang, Habib, itu kan cuma pelindung maknanya, bukan pemimpin. Baik, yuk mari kita lihat, saudara, catat baik-baik. Setiap pelindung belum tentu dia pemimpin, tapi setiap pemimpin wajib jadi pelindung, saudara. Pemimpin itu harus menjadi pelindung bagi rakyatnya. Pemimpin itu harus menjadi penolong bagi rakyatnya, saudara. Setiap pelindung belum tentu pemimpin. Setiap pemimpin wajib untuk menjadi pelindung. Artinya kalau pelindung saja tidak boleh, apalagi jadi pemimpin. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau begitu berdasarkan ayat